Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 25 Juni 2025 kita berhimpun untuk beribadah, memohon kepada Tuhan agar memberkati pernikahan saudara kita Yohanes Unggul Julius Sagala dan Desi Taruli Rotua Boru Lumban Tobi. Marilah kita menghadap Tuhan, memohon berkat-Nya untuk saudara yang kita kasih ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 581 ayat 1 dan 2. Kasihnya besar, murah dan
lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang menciptakan manusia menurut ciptaan. Begitu mulia dan berharganya ciptaan ini. Engkaulah yang menetapkan pernikahan dan menguruskannya bagimu. Lihatlah kedua hamba-Mu ini, Yohanes Unggul Julius Saudara dan Desi Taruni Rotua Boluman Tobi, yang datang menghadap hadirat-Mu. Mereka hendak mendirikan rumah tangga yang baru, dan kami semua memohon berkat-Mu untuk mereka. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka berawal dan berakhir dalam damai sejahtera. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih-Mu, serta teguhkanlah kasih mereka, agar mereka tetap setia dalam suka dan duka. Karuniakanlah kepada mereka kasih dan damai sejahtera, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang berbahagia dan menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Terimalah doa permohonan kami ini di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengar kor Bumuan Lina Karas.
Selanjutnya kita dengarkan persembahan pujian dari paduan suara.
Kabarnya dari BNP Penanganan HKBP nomor 758. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara khusus pada saudara kami berdua yang akan menerima pemberkatan kita hari ini, Yohanes Sagala dan Desi 2020. Saya mengambil firman Tuhan menjadi dasar bagi kita pada saat ini, terutama kepada saudara berdua, dari Kolose 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Ada sebuah kisah tentang seorang pengrajin kaca. Ia membuat sebuah vas yang indah, tempat bunga dari kristal, dari kaca kristal. Namun setelah selesai, ia menaruh vas itu di tempat yang terang supaya dapat dilihat sedemikian rupa, lalu memperhatikannya dengan seksama. Tiba-tiba ia melihat ada goresan kecil di permukaannya, dan ia tahu sekecil apapun cacat itu pada akhirnya akan terlihat di vas itu. Maka ia memutuskan untuk memperbaiki goresan itu sedini mungkin, agar vas itu tetap indah dan memancarkan kemuliaan sang pembuatnya. Demikianlah pernikahan. Hari ini Yosua, Yohanes, dan Desi berdiri di hadapan Tuhan, dan kita semua seperti vas bunga yang indah itu, baru dan memancarkan sukacita. Namun dalam perjalanan waktu mungkin ada muncul goresan-goresan di vas itu. Dan apa itu
perbedaan pendapat. Apa itu? Kelemahan sebagai manusia dan berbagai tantangan lain. Karena itu sejak awal pernikahan ini harus dibangun dengan prinsip yang benar, supaya keindahannya tidak pudar, dia akan terus indah kelihatan, supaya penciptanya dimuliakan. Saudara berdua, mari kita renungkan apa yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 17 tadi. Dikatakan melakukan sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar menyebut namanya. Melakukan sesuatu dalam nama Tuhan, itu artinya mengakui otoritas. Mengakui otoritas Tuhan, mencerminkan kehendak Kristus. Yohanes dan Yesus bukan lagi berjalan dengan kehendak pribadi, tetapi menundukkan diri di bawah pimpinan Tuhan. Yang kedua, apa itu melakukan sesuatu dalam nama Tuhan? Itu artinya meneladani karakternya dalam interaksi dan hubungan saudara berdua. Apa itu? Di dalam Yesus dia berbicara tentang kasih, maka itulah yang harus kelihatan. Di dalam Yesus dia berbicara tentang pengampunan, berilah pengampunan. Yohanes, Job, nanti kau akan lihat berbagai-bagai kekuatan yang memiliki keistimewaan dari istrimu, dan juga dia akan terlihat dalam kelemahan. Desi juga begitu. Si Jo yang ganteng ini akan kau lihat, oh ternyata dia juga memiliki kelemahan. Kekuatan rumah salah satunya adalah ketika kalian saudara berdua itu mau saling mengampuni, ada pengampunan di rumah. Suatu kedaulatan, ya, kita sudah bicarakan banyak itu. Kelemah lembutan dan kesetiaan. Rumah tangga dipanggil untuk menampilkan karakter Kristus di rumah. Lalu dikatakan dengan perkataan dan perbuatan. Kata itu memiliki kuasa untuk menciptakan suasana damai atau tegang, menghibur atau melukai. Kata yang kita sampaikan itu dapat melukai orang. Kata yang kita sampaikan itu dapat membuat orang berdamai. Kata yang kita sebut itu bisa menghibur atau melukai. Ayo lu nomor beda. Amat tairo inatai bola asik kata. Sakkababe lo. Kolani, udah berbeda yang tayo inatai wala na lang marsigerekan sa ibang berkuah. Asik ulang-ulang na. Tapi na berbeda yung berbeda terus main. Kalau diulang-ulang, ulo gabi marsira. Asik ulang-ulang na. Merendahkan duit, didramatisir. Dalam pernikahan belajarlah berbicara dengan kasih. Sesungguhnya setelah saudara menerima pemberkatan nikah ini, Jo itu adalah Desi, Desi itu adalah Jo. Tidak ada yang dapat memisahkan saudara berdua. Yang engkau marahi itu adalah dirimu sendiri. Songonido pernikahan seperti yang dinasihatkan oleh Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih.
Jo, ketika engkau berbicara kepada Desi, gunakanlah kata yang menguatkan, bukan menjatuhkan. Desi, berbicara dengan hormat. Jo itu suami, jangan dengan amarah. Mudah-mudahan semua istri masih memiliki kelembutan di dalam dirinya. Maka mulai magung main kelembutan siang perempuan itu adalah ciptaan Tuhan yang menampilkan kelemahan kita. Apa yang lain udah angka perempuan istri yang menyingkirkan dengannya tusuk asal ganda buah. Perbuatan yang kudus. Kasih tidak hanya berhenti di kata-kata manis, tapi harus nyata dalam tindakan. Untuk apa menyebut kata-kata manis, tapi dalam tindakan terjadi kekerasan? Pelayanan yang sederhana sehari-hari itu adalah apalagi perempuan kepada suaminya adalah mendengarkan. Berilah telingamu lebar-lebar kalau selama ini kau pragmatis, yang suka yang simpel, tapi mulai hari ini kau harus membuka telingamu besar, mendengarkan istrimu berbicara tentang kenaikan harga cabai, tomat dan lainnya. Aku tadi ke pasar, harga tomat naik, harus mau mendengar. Demikian juga Desi. Membantu, mendukung itu adalah bukti kasih Kristus di rumah tangga. Suami dipanggil mengasihi seperti Kristus yang rela berkorban, dan istri dipanggil mendukung dan menolong sebagai penolong yang setara. Nyatakanlah itu lewat perkataan, nyatakanlah itu lewat perbuatan. Sambil mengucap syukur. Pasanganmu ini adalah anugerah. Ya Desi, bukan hasil usaha semata. Awalnya sih memang saling pandang, kemudian jatuh turun ke hati. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, pernikahan ini tidak terjadi. Ini bukan usaha semata dari manusia. Ini adalah pemberian Tuhan sebagai anugerah. Desi itu adalah karunia Tuhan bagimu. Kau harus menyayanginya. Desi, itu adalah pemberian Tuhan bagimu. Kau harus benar-benar mengucap syukur. Rumah tangga yang dipenuhi syukur itu tidak akan cepat mengeluh. Siap ya? Baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik ketika kaya maupun ketika miskin. Kamu siap dalam setiap kondisi dan situasi. Mengapa harus dalam nama Yesus rumah tangga ini? Karena dia adalah pusat segala sesuatu. Pernikahan Kristen bukan hanya untuk kebahagiaan pribadi, tapi memiliki dan untuk memuliakan Tuhan. Nanti keluarga Sagala dan keluarga Lumban Tobing bersama-sama akan bersyukur kepada Tuhan atas keluarga ini. Belum sekarang, nanti dalam perjalanan itu semua akan melihat bagaimana Tuhan tinggal diam di rumah saudara, dan rumah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, kebanggaan bagi keluarga Sagala, kebanggaan bagi keluarga Lumban Tobing. Seperti itulah saudara didoakan hari ini. Kasih yang sempurna itu hanya kita dapatkan di dalam Kristus. Itu sebab Kristus menjadi teladan bagi kita.
Di dalam Kristus ada pengampunan, ada belas kasihan, ada sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu, bangunlah altar di rumah. Mulailah saling mendoakan. Mulailah saling berdoa bersama. Mengundang Tuhan hadir dalam rumah. Latihlah terus berkomunikasi yang sehat di rumah. Berkata lembut, saling mendengar, dan jujur dalam kasih. Cepatlah mengampuni. Jangan biarkan amarah berlama-lama. Selesaikan, kata firman Tuhan, sebelum malam. Jadilah berkat. Job kemudian akan bersyukur kepada Tuhan. Dia dipertemukan dengan seorang perempuan yang baik, Desi. Desi akan bersyukur kepada Tuhan karena dia dipertemukan dengan seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Selamatlah untuk saudara berdua. Ada sebuah kisah sederhana tentang seorang ayah yang hendak mengajarkan anaknya tentang kekuatan persatuan. Kamu berdua harus bersatu, ya. Jangan mau dimasuki oleh orang-orang yang mau memecah belah saudara berdua. Siapa pilih? Kamu berdua adalah satu daging. Jangan ada dan biarkan orang memisahkan saudara berdua. Karena Tuhan bekerja di sini. Ayah itu memberikan sebatang lidi kepada anaknya lalu berkata, cobalah patahkan ini. Ayahnya berkata begitu kepada anaknya. Dengan mudah anak itu mematahkannya. Kemudian ayah itu mengikat 3 batang lidi menjadi satu lalu berkata, sekarang patahkan ini. Anak itu mencoba dengan sekuat tenaga tetapi tidak bisa. Ayah itu tersenyum dan berkata kepada anaknya, begitulah juga hidupmu kelak. Jika kamu berdiri sendiri, kamu mudah aku. Tapi kalau kamu bersama, terutama bersama Tuhan, kamu akan berhasil. Pengkhotbah bab 4 ayat 12 berkata, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Begitu hebatnya kesatuan itu. Kamu mau menyatu dalam suka dan duka, kaya atau miskin, dalam semua kondisi. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata begini dalam Injil, katanya ada 2 tipe manusia dan 2 tipe ini bagaimana dia membuat fondasinya akan kelihatan apakah dia akan tetap teguh dan kuat atau roboh. Yesus berkata begini, orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan, itu sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika hujan turun, badai datang. Ketika itu tidak datang tidak apa-apa, tapi ketika hujan turun, badai datang, runtuhlah rumahnya. Orang yang mendengar dan tidak melakukannya. Tipe yang kedua adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dia akan kokoh walaupun hujan turun, air naik, terjadi banjir, datang badai begitu kuat, rumahnya akan kokoh karena fondasinya adalah Tuhan itu sendiri, yaitu firman. Doa kami seluruhnya, jemaat HKBP Selipi, kepada saudara berdua, bersama dengan orang-orang yang saudara kasihi, Penangsih Tua, Indawati, Guru Maninguru, dan juga Abang Lukan Tobi dan Inang Guru Tambungan.
berdoa kepada Tuhan, semoga dari rumah akan terdengar kekuatan rumah yang luar biasa. Kamu berdiam di dalamnya dalam damai sejahtera dan sukacita. Kalau saudara ribut, ingatlah untuk rukun. Jangan rukun terus, sekali-sekali rukun, supaya kamu dewasa, supaya kamu dapat semakin naik kelas, naik ke atas. Jangan hindari ujian apapun, karena Tuhan ada bersama dengan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga. Firman Yesus Kristus adalah fondasi bagi rumah tangga setiap orang yang percaya. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi fondasi bagi saudara yang kami kasih, Yohanes dan Desi, yang membentuk rumah tangga hari ini melalui pemberkatan pernikahan dari Tuhan. Mereka berdua memiliki kelemahan, tetapi mereka juga memiliki kekuatan dan kelebihan. Biarlah mereka saling menata dengan baik sesuai dengan karakter Kristus, meneladani Engkau, pengampun, berbelas kasih, dan tidak akan dapat dipisahkan kecuali oleh kata kematian. Kami berdoa dari rumah yang mereka dirikan terdengar sukacita dan damai sejahtera, kekuatan yang dari Tuhan, sehingga keluarga besar saudara dan keluarga besar Umpan Toli turut bergembira dan bersukacita karena kuasa yang Kau beri di rumah mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkatilah mereka berdua dan sertailah keluarga besar saudara. Terlebih hamba-Mu Inang Sintua Indawati Burmani terus dapat memberikan nasihat yang baik untuk pasangan. Demikian juga keluarga besar Umpan Toli, Amang dan Ina. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, sehingga mereka memiliki waktu untuk terus memberikan nasihat kepada pasangan. Biarlah semuanya bekerja untuk kebaikan di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara keluarga Pak Halal.
Kita bernyanyi dari penyanyian lebih. Amen.
Selanjutnya, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya, demikianlah firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan Kristen. Sekarang saya bertanya kepada mempelai laki-laki, Yohanes Unggul Julius Sagala, bersediakah engkau di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyatakan bahwa engkau menghendaki Desi Taruni Rotua Borulumban Tobi menjadi istrimu? Bersediakah engkau mengasihi dia dengan segenap hati dan kekuatanmu? Bersediakah engkau bersama dengan dia memelihara kehidupan yang kudus? Apakah engkau bersedia memahami dia dan menanggung segala kelemahannya? Maukah engkau berjanji tidak akan menceraikan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Jika demikian, jawablah dengan hati yang tulus. Desi Taruni Rotua Borulumban Tobi, saya berjanji kepadamu di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini, bahwa saya akan selalu mengasihi engkau, baik dalam suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dan sampai akhir hidup. Semoga Tuhan Yesus Kristus menguatkan saya. Jadi saya bertanya kepada mempelai perempuan Desi Taruni Rotua Borulumban Tobi yang telah dipilih oleh Yohanes Unggul Julius Sagala menjadi istri. Bersediakah engkau di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyatakan bahwa engkau menghendaki Yohanes Unggul Julius Sagala menjadi suami? Bersediakah engkau mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan? Bersediakah engkau bersama dengan dia memelihara kehidupan yang kudus? Bersediakah engkau memahami dia dan menanggung segala kelemahannya? Maukah engkau berjanji tidak akan meninggalkan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Apabila engkau menerima semuanya itu, jawablah
Sekarang saya meminta saudara berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang membawa firman-Nya kepadamu di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya mengatakan yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau
dijadikan keberkatan oleh Allah. Marilah kita memohon untuk kedamaian dan kebahagiaan mereka. Kiranya mereka tetap menghayati perjanjian pernikahan mereka, supaya rahmat dan kebaikan Kristus bersinar dari rumah tangga mereka. Kiranya mereka mendasarkan rumah tangganya atas iman dan pengharapan yang kokoh kepada Tuhan, supaya keluarga mereka mampu mengalahkan segala godaan dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha mereka. Kiranya Tuhan mengaruniakan mereka senantiasa kesehatan, kedamaian, dan mampu saling menutupi kekurangan pasangannya. Lengkapilah sukacita mereka dengan menanggulangan anak-anak yang sehat dan cerdas serta jujur dan patuh kepada Tuhan. Kiranya orang tua mereka merasakan sukacita, menyaksikan kebahagiaan anaknya. Kiranya keluarga baru ini diterima dan didukung sepenuhnya oleh kaum kerabatnya. Dan semoga Tuhan memberkati semua orang yang dikasihi dan mengasihi kedua mempelai ini. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Ku
dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersimpulan dan 12 kali, lalu hari
Tuhan yang ada, Tuhan yang berada. Tuhan telah masuk tersebut, semoga Tuhan kita, semoga Tuhan berkata, semoga ayat kaum dari yang kami agung berpuluh, kami berdoa. Masyarakat memang keluarga satu, keluarga satu. Shalom. Saya mewakili keluarga besar Budi Oksudulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abang Pendeta Simamora beserta abangnya Pak Agung Gereja Buddha Kristen Batak Protestan dengan Besok Sini yang telah memberkati pernikahan baru kami Desi Taruli Rotua Dulu Batobi dengan Yohanes Unggul Julius Adela. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan Kamis, Paduan Suara Anak, Paduan Suara Keluarga Agung, Paduan Suara Keluarga Tahunan dan Paduan Suara Anak yang telah menyumbangkan suara emasnya untuk memuji Tuhan. Kami juga berterima kasih kepada program pemusik, pianis, dan para petugas lainnya, serta seluruh hadirin yang telah menghadiri dan memberikan doa pada acara pemberkatan pernikahan ini. Sebagai informasi, kami mengundang dan mengharapkan kehadiran Bapak Ibu Aminah dan saudara-saudara sekalian untuk hadir pada acara jamuan makan dan rangkaian acara adat Batak yang diselenggarakan pada hari ini pukul 11.30 siang bertempat di gedung pertemuan Raja Kompleks Mulia Raja Jalan Keboran Mas Raya nomor 20 Jakarta Timur. Demikian kami sampaikan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Makasih. Alhamdulillah, dan untuk yang masih belum, saya kira yang bersama juga waktu yang sekarang. Kalau yang masih sekarang belum, kita bersama belum. Kalau tidak ada bersama, terima kasih. Dimulai dari kita dan sudah pilih keluar, nanti langsung keluar makanan. Bosan, tidak ada. Selamat
Yang